Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah jejak sejarah yang unik dan penuh misteri, batu cancangan gajah. Konon, batu ini tidak bisa dicabut meski sudah berkali-kali dicoba. Apa sebenarnya kisah di baliknya? Mari kita telusuri bersama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Dengan begitu, kalian ikut serta dalam menjaga dan mengenalkan sejarah kepada lebih banyak orang. Yuk, kita mulai perjalanannya. Nama batu cancangan gajah diduga berasal dari fungsinya pada masa lalu yang berkaitan dengan Gajah Mada dan kendaraannya, yaitu gajah. Kata cancangan dalam bahasa Jawa berarti tempat mengikat atau menambatkan sesuatu. Dalam hal ini merujuk pada gajah. Menurut legenda, Gajah Mada menancapkan batu ini sebagai tempat untuk menambatkan gajah tunggangannya. Setelah ditancapkan, batu ini dipercaya tidak bisa dicabut lagi oleh siapapun. Kisah ini memperkuat anggapan bahwa batu tersebut memiliki kaitan erat dengan perjalanan atau persinggahan Gajah Mada di wilayah tersebut. Namun, apakah cerita ini hanya mitos atau ada bukti sejarahnya? Itu yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Apakah di lokasi tersebut ada peninggalan lain yang mendukung cerita ini? Gajah Mada yang dulu sempat mengikrarkan sumpah Amukti Palapa ya teman-teman. Nah di sini ini ada batu yang sangat disakralkan oleh warga masyarakat desa sini teman-teman, yaitu warga menyebutnya dengan watu patok gajah atau watu cancangan gajah. Nah, mitos mistis legenda yang sempat beredar di masyarakat sini teman-teman, bahwa batu tersebut setelah ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada, batu ini tidak bisa dicabut lagi teman-teman, sampai mendalam gitu ya teman-teman. Kita zoom dari sini teman-teman, nanti kita masuk ke dalam ya teman-teman. Nah itu batu patok gajah atau batu cancangan gajah yang pernah ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada waktu mengikrarkan sumpah Amukti Palapa ya teman-teman, di hadapan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi teman-teman. Nah, kita mendekat ya. Assalamualaikum, rahayu. Kali ini kita sangat spesial teman-teman, karena berada di zona inti, zona pusat era kerajaan Majapahit yang masih bisa kita saksikan teman-teman ya, peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita saksikan sampai dengan detik ini teman-teman. Nah ini kita masuk zona inti perjalanan kuno era-era kerajaan Majapahit yang waktu itu Mahapati Gajah Mada mengikrarkan sumpah Amukti Palapa di hadapan pejabat-pejabat pemerintah era Majapahit ya teman-teman. Nah, saat ini kita berkolaborasi dengan Dharma Putra TV ya teman-teman. Nah ini batu kuno, batu patok gajah atau batu cancangan gajah ini, menurut cerita legenda mitos mistis dari warga yang sempat berkembang di wilayah sini teman-teman, bahwa batu ini setelah ditancapkan Mahapati Gajah Mada, sampai dengan saat ini masih seperti ini, kondisinya masih original ya teman-teman ya. Dari sini dulunya, ingat saya. Lah itu
itu tergantung dari masyarakatnya masing-masing teman-teman ya, atau karena kan visual itu berbeda-beda dari setiap orang seperti itu. Ada yang melihat di sini itu ada sosok A, ada sosok B, itu tergantung orangnya lagi begitu teman-teman. Kalau terkait mistis Pak ya, Betul. terkait mistis. Kita saat ini nih berada di zona inti, zona pusat era Majapahit yang masih bisa kita saksikan sisa-sisa peradaban kuno di sini ya teman-teman ya. Termasuk salah satu benda yang di depan kita ini sejak pertama kali ditancapkan oleh beliaunya Mahapati Gajah Mada waktu beliau mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa di hadapan tokoh-tokoh pembesar kerajaan, dan waktu itu era Ratu Majapahit yang ketiga yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Jadi setelah mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa, beliau menancapkan batu ini atau batu patok Cancang Gajah ini sebagai pertanda untuk mempersatukan Nusantara gitu, menurut cerita legenda mitos mistis yang sempat beredar di wilayah desa sini teman-teman. Kita review sekeliling ya teman-teman ya. Kayak gini, ini baru teman-teman. Nah ini adalah gambaran lingga yoni ya teman-teman, lingga dan yoni. Lah diperkirakan batu patok gajah atau cancangannya gajah ini adalah lingganya teman-teman ya, lingganya yang ini. Nah, terus yoninya dibuatkan kayak gini nih oleh mungkin apa ini yang ngurusin atau yang jaga tempat keramat ini teman-teman. Nah ini ada tulisan mengenai sejarah situs patok gajah atau batu miring teman-teman ya. Ini tulisannya bisa kita baca semuanya ya, bahwa batu miring ini berbentuk segi 6. Oh segi 6 teman-teman ya, ternyata segi 6, bukan pentagon seperti yang saya bilang di awal ternyata ya. Terus untuk panjangnya 134 cm dengan ketinggian 80 cm, 81 dari permukaan tanah. Jadi dari permukaan tanah itu menancap 81 cm, hampir 1 meter teman-teman ya. Terus garis tengahnya teman-teman yaitu 37 cm menyeluruh itu ya, berbahan batu andesit teman-teman, yang bisa dipakai untuk, biasanya dari zaman dulu batu andesit itu dipakai untuk apa namanya itu, membuat candi maupun membuat arca seperti itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan saksi sejarah pertama kali ditampakkan kembali pada saat dilakukan ekskavasi pada tahun 1927 oleh Insinyur Henry McLean Point ya. Jadi rumahnya ini berada di sekarang berada di itu ya, museum Trawulan ya, yang betul. sebelah Jalan Raya teman-teman ya. Itu adalah rumah dari Insinyur Henry McLean Point ini. Jadi beliau ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Belanda teman-teman. Jadi orang Belanda, memang tahun sekian memang kita masih ikut pemerintahan Belanda ya. Dan beliaunya ini adalah orang yang pertama kali mendirikan kepurbakalan di wilayah Mojokerto ini. Mojokerto ya, pertama kali ya, setelah melihat banyaknya temuan-temuan. Betul. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dilakukan penelitian ini dilanjutkan kembali lagi pada tahun 1976 sampai 1980 Nah, dilanjutkan sampai lagi ke 1982 terkait temuan-temuan yang ada di pusat bumi ini teman-teman. Betul. Jadi berdasarkan saksi sejarah kita bisa baca itu, tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Jadi ada yang berbicara demikian Pak ya. Jadi ada gajah putih tunggangan khusus Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi sendiri adalah raja atau ratu ketiga setelah Raden Jayanegara ya. Raden Jayanegara ini nggak punya putra, nggak punya keturunan Pak ya. Meninggal belum punya keturunan, sehingga ketika dia meninggal langsung digantikan oleh saudara dari ibu lain ya, ibu selir ya, ibaratnya seperti itu. Ya, atau saja lah sebagai tempat saja yang ada di belakangnya pendopo aku ini kalau teman-teman mau ke sini bisa lewat pendopo aku dan ada ini adalah pemanfaatan benda cagar budaya ini untuk ritual oleh warga masyarakat ya teman-teman ya. Jadi masih sangat sakral tempat ini, masih sangat
mitos mistisnya masih sangat berkembang dan beredar teman-teman ya. Ya, saya cukupkan dulu teman-teman, sahabat saudaraku, video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.